就好了。集结后期，不对。 Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series yang berjudul Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport selalu channel ini terus agar Mimin tetap semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Pada episode sebelumnya, Qin Chen dan Nona Ji memilih untuk mundur dan kembali ke lantai 6 menara niat pedang. Karena tempat tersebut sangat aneh, namun di saat bersamaan, portal pintu menuju lantai ke-6 tiba-tiba menghilang dengan sendirinya dan membuat Nona Ji terkejut. Mereka juga langsung diserang oleh niat pedang yang ada di lantai ke-7 menara niat pedang. Qin Chen pun langsung mencoba memblokir dengan tungku iblisnya. Qin Chen kewalahan dan tidak bisa menahan serangan-serangan tersebut. Serangan niat pedang tersebut menembus pertahanan Qin Chen dan membuat Qin Chen terluka. Lalu Qin Chen menggunakan teknik dunia pedangnya untuk menahannya. Namun serangan-serangan tersebut semakin banyak dan terus-menerus menyerangnya. Qin Chen juga meminta Nona Ji untuk menggunakan dunia pedangnya untuk melawannya. Qin Chen dan Nona Ji pun kewalahan menghadapi serangan niat pedang tersebut. Qin Chen meminta Nona Ji untuk bekerja sama melawan niat pedang yang menyerangnya agar bisa bertahan sampai warisan berakhir. Dan ia ingin tahu apakah bisa keluar dari tempat tersebut. Dan kalau tidak bisa menahannya, kemungkinan Qin Chen dan Nona Ji akan mati di sana. Nona Ji pun sangat ketakutan dan tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Qin Chen mengatakan kepadanya kalau itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Lalu Qin Chen menggunakan formasi pertahanannya untuk menahan niat pedang yang menyerangnya. Nona Ji bertanya apakah Lord Qin Chen juga seorang master formasi. Namun Nona Ji sangat pesimis kalau formasi Qin Chen bisa melawan niat pedang tersebut. Di saat Qin Chen mengaktifkan formasi bertahannya, niat pedang tersebut pun menembus dan melukai Nona Ji. Qin Chen pun menggantikan Nona Ji untuk menahan niat pedang yang menyerangnya. Qin Chen meminta Nona Ji untuk beristirahat terlebih dahulu. Begitu Qin Chen sudah tidak kuat menahannya, ia meminta Nona Ji untuk segera membantu Qin Chen. Qin Chen juga meminta Nona Ji untuk melempar bendera formasi sesuai jarak yang ia tandai. Nona Ji pun melempar bendera formasi untuk menguatkan pertahanannya. Karena bendera formasi Qin Chen tidak cukup, jadi Qin Chen meminta Nona Ji untuk memberikan bahan-bahan yang ia miliki untuk dimurnikan menjadi bendera. Di saat Nona Ji memberikannya, Qin Chen sangat senang karena bahan yang Nona Ji berikan adalah bahan kelas tinggi seperti bambu ungu 1000 tahun, tongkat roh hitam, dan bahan langka lainnya yang berasal dari keluarga bangsawan. Tanpa basa-basi, Qin Chen langsung memurnikan dengan tungku pemurniannya. Dan akhirnya, Qin Chen berhasil membuat formasi pertahanan dengan sempurna. Nona Ji sangat terkejut, ternyata Qin Chen adalah master formasi kaisar. Lalu Qin Chen menjelaskan kalau formasinya adalah formasi pertahanan energi sejati tingkat 8 dan hanya bisa bertahan sebentar saja. Nona Ji masih tidak percaya ternyata Qin Chen adalah master formasi tingkat kaisar. Namun Qin Chen tidak menjelaskannya karena formasinya hanya dapat bertahan selama 2 jam saja dan tanpa masalah. Jadi, ia harus segera mencari cara untuk mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Qin Chen juga tahu kalau tingkat 7 menara niat pedang seharusnya bukanlah untuk memahami niat pedang, melainkan seperti sebuah jebakan, yaitu sebuah jebakan yang khusus untuk membunuh orang berbakat di jalan pedang. Dan siapapun yang masuk pasti akan mati. Nona Ji pun bertanya siapa yang sebenarnya membuat warisan pedang iblis tersebut. Akan tetapi, Qin Chen meminta untuk memikirkan cara untuk kabur terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian Nona Ji sangat putus asa karena belum juga menemukan jalan keluar di sana. Dan ia tidak menyangka kalau ia akan mati di sana bersama Qin Chen.
Ia juga berterima kasih kepada Qin-Chen karena ia tidak bersendirian di sana. Lalu Qin-Chen meminta Nona Ji untuk memberitahu tentang bagaimana senior Ji Wushu meninggal. Nona Ji pun menjelaskan kepadanya kalau kakek buyutnya pernah mengatakan demi mencari teman baik yang hilang, ia pergi ke lembah kematian di tanah terlarang wilayah Wu. Namun, hasilnya tidak ada kabar dan jatuh ke dalam lembah tersebut. Qin-Chen pun sangat terkejut dan ia ingin tahu siapa nama teman kakek buyutnya. Nona Ji pun hanya pernah mendengar dari bibinya kalau teman kakek buyutnya adalah orang berbakat terbaik di dunia bela diri, yaitu Junlin dari wilayah Wu, yaitu master tertinggi tak tertandingi. Dan itu adalah Qin-Chen di kehidupan sebelumnya. Qin-Chen tidak menyangka kalau Ji Wushu mati karena mencari dirinya. Dan ia tahu kalau Sang Guanxi, kekasih Qin-Chen sebelumnya, yang berkhianat dan Feng Xiaoyu yang menjebaknya. Jika tidak dengan kemampuan Ji Wushu, meskipun terjatuh, juga tidak mungkin tidak ada kabarnya. Nona Ji tidak mengerti apa yang Qin-Chen pikirkan. Lalu Qin-Chen mengatakan kalau ia tidak boleh mati di sana dan harus mencari cara untuk keluar. Dan Qin-Chen meminta Nona Ji untuk mencoba merasakan serangan niat pedang yang menyerangnya untuk mencari kelemahannya. Di saat Qin-Chen mencoba berkultivasi di sana, ia pun berhasil memahaminya dan berhasil menerobos ranah Martial King tahap akhir. Dan membuat Nona Ji terkejut. Namun Qin-Chen tahu walaupun ia berhasil menerobos, tapi tetap tidak bisa menahan badai niat pedang yang menyerangnya. Qin-Chen pun mencoba berkultivasi kembali untuk memahami niat pedangnya. Lalu apakah Qin-Chen bisa keluar dari lantai 7 menara niat pedang tersebut? Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna